Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Kabar hangat minggu ini datang dari selebgram Clara Sinta yang mendatangi Komnas Perempuan usai disomasi oleh wanita yang melakukan video call tak senonoh dengan sang suami. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, informasi kali ini datang dari selebgram cantik Clara Sinta. Besti pasti udah tahu kan, belakangan ini rumah tangga Clara lagi diterpa badai. Setelah dia membongkar dugaan perselingkuhan sang suami yang melakukan video call tak senonoh dengan wanita lain. Nah, babak barunya makin panas nih Besti. Clara baru saja menyambangi Komnas Perempuan untuk meminta perlindungan. Tak sendiri, Clara menyambangi Komnas Perempuan didampingi pengacara Kondang Sunan Kalijaga. Agendanya adalah untuk membuat pengaduan atas apa yang dialami oleh Mbak Clara dan apa juga yang terkait persoalan hukum. Klien kami ini di sini mengadu karena dia merasa adalah seorang korban dari satu peristiwa adanya dugaan hubungan suaminya dengan wanita lain yang sedang melakukan aktivitas video call seks atau dikenal VCS yang kemarin sempat ramai di pemberitaan atau viral. Namun demikian, apa yang dia alami ya sangat merugikan, artinya merugikan rumah tangganya juga, lalu merugikan secara nama baiknya, merugikan pekerjaannya. Tapi nih Besti, yang bikin makin geleng-geleng kepala, Clara Sinta yang niatnya mau damai secara kekeluargaan malah kena serangan balik. Wanita yang diduga jadi selingkuhan suaminya itu justru melayangkan somasi ke Clara. Asalnya saat membongkar bukti video call sang suami, Clara Sinta sempat mengunggah foto tanpa disensor sebelumnya nih Besti. Saya sempat menyarankan kepada klien saya untuk tidak melakukan upaya hukum, tapi lebih utama adalah penyelesaian internal dulu di keluarga, ya, supaya juga Clara juga bisa lebih menenangkan diri, gitu ya. Jadi saya walaupun selaku penasihat hukum, saya tidak menyarankan Clara pada saat itu untuk mengambil langkah hukum terhadap si Mbak Indah. Namun demikian, yang sungguh mengejutkan, mengagetkan adalah klien kami, Mbak Clara, mendapatkan somasi dari Indah melalui kuasa hukumnya, sehingga Mbak Clara di situ juga kaget, bingung, dan merasa sebagai orang awam, saya korban, kenapa saya yang disomasi, dan dalam somasi itu secara sepengetahuan orang awam atau kacamata Mbak Clara, kenapa saya dimintain duit sampai sampai miliaran rupiah. Mendengar cerita pilu Clara, pihak Komnas Perempuan kabarnya memberikan respon yang sangat positif. Apalagi Clara mengaku kalau kondisinya sekarang lagi nggak stabil, sampai harus bolak-balik ke psikiater demi bisa tetap tenang menghadapi masalah ini. Kalau tadi dari pihak Komnas, namanya juga Komnas Perempuan ya, mereka itu mendengarkan bukan secara mata hukum, tapi lebih ke mata perempuan. Jadi mereka paham kita hidup di negara hukum ini, apapun tindakan yang siapapun perbuat itu pasti akan ada impact. Tapi betul, tapi mereka di sini nggak melihat itu. Mereka lebih melihat ke apalagi terlebih lagi posisi saya ini istri sah, punya kekuatan hukum lagi, di depan agama dan hukum, itu menjadi nilai plus tambah lagi untuk mereka. Semakin pembelaan sama saja, tapi mereka akan lebih mengerti posisi saya ini dirugikan gitu. Saya ini posisinya saya yang dirugikan gitu. Saya dirugikan dan saya pun sejauh ini untuk langkah hukum nanti ke Mas Sunan sendiri. Maksudnya saya yang mengambil langkah tersebut, saya tidak bisa membeberkan saya akan melakukan, saya nggak bisa membeberkan apapun, itu menjadi rahasia kami sebenarnya. Tapi pada awalnya, pada saat itu saya tidak mengambil langkah hukum karena saya ini hanya ingin hidup tenang aja Mas. Bagaimanapun sikap saya kemarin viral segala macam itu adalah bentuk dari reaksi atas kejahatan yang saya ketahui. Ya balik lagi, di
istri mana yang bisa buat. Nanti psikolog saya lagi dalam pengobatan rutin juga, minum obat dalam 2 minggu ini. Jadi karena itu sudah berjalan, jadinya itu ini juga akibat karena obat dari psikiater saya udah minum rutin, jadi alhamdulillah saya jadi kuat nih. Ini lebih tenang untuk saat ini. Kalau kemarin memang memaksakan untuk bisa ngobrol ke kalian, kalau sekarang udah lebih tenang ya karena masih dalam pengaruh obat sih. Gak cuma urusan hati, bisnis Clara Sinta juga ikut kena imbasnya di Besti. Dia mengaku kehilangan mood kerja total. Terus gimana ya statusnya sama sang suami sekarang? Apakah mereka masih tinggal bersama? Kerjaan sih pasti imbas dong. Kan saya kan owner. Maksudnya mood kerja itu jadi udah gak ada. Nol total. Saya jadi batakan di kamar. Kadang-kadang buat story tetap harus melanjutkan nih, tapi moodnya beda. Udah gak serumah lagi. Tapi kalau komunikasi masih melalui kasunan. Biar lebih stabil sih. Soalnya kalau kita yang komunikasi langsung direct, malah jadi cekcok dan bakal muter-muter di situ terus permasalahannya. Saling nyalain gitu. Duh, benar-benar nyesek banget ya Besti, dengar perjuangan Clara Sinta udah dikhianati malah dituntut miliaran rupiah lagi. Kita doakan semoga masalahnya cepat selesai dan Clara dapat keadilan yang seadil-adilnya. Selanjutnya ada Ridho Ilahi yang tiba-tiba mengumumkan pernikahannya secara mendadak. Wah, kira-kira siapa ya calon istri yang berhasil membuat Ridho meminangnya? Seperti apa informasinya? Yuk langsung saja, ini dia. Besti, hayo, siapa yang masih ingat sama aktor tampan The Prince of FTV? Siapa lagi kalau bukan Ridho Ilahi. Aktor FTV ini mengejutkan netizen dengan kabar pernikahannya. Besti pasti kaget kan? Tanpa ada aba-aba atau pengumuman heboh, tiba-tiba Ridho bawa kabar kalau dia sudah resmi melepas masa lajangnya. Wah, benar-benar satset banget ya Besti. Ternyata Ridho punya alasan sendiri nih, kenapa memilih menikah secara sangat sederhana. Ini semuanya kan serba mendadak karena dan kita kenapa ngambil yang sederhana aja, yaitu KUA di Padang di rumah aku, dengan berdoa karena kita pusing mau resepsinya Padang kah, karena dia ada Jawa juga tapi gede di Bali, jadi kita milih 3 adat. Ya udah, yang penting kita halal dulu untuk resepsi, kita bisa nyusul. Akhirnya bulat kita ngambil keputusan tanggal 23 Januari di Padang, tepatnya di rumah aku. Itu penghulunya sendiri kepala KUA di sana gitu. Ternyata Ridho dan istri pusing banget nentuin adat mana yang mau dipakai. Daripada pusing-pusing, mending halalin dulu lah ya Besti. Tapi nih Besti, banyak netizen yang julid dan bilang kalau Ridho sengaja nikah diam-diam buat sembunyiin sesuatu. Ternyata bukan gitu ya. Ridho cuma pengen prosesi sakralnya nggak keganggu sama kebisingan media sosial. Sebenarnya sih nggak mau pusing ya, karena dan nggak mau banyak bicara juga, karena nanti yang udah niat, ya aku mau nikah nih 2 minggu lagi, wah itu takutnya ada masalah atau ada kendala. Jadi ya udah, kita sebenarnya pingin fokus untuk nikah ini dulu aja. Makanya kenapa kita udah beresin nikah, semuanya udah kelar, baru kita ngabarin. Bahkan teman-teman aku aja, orang-orang terdekat aku itu nggak banyak yang tahu, pada kaget pas kita udah di Jakarta baru kita ngasih tahu, karena kita fokus ingin nyusun dan nggak mau mendoa aja capek ya saya. Apalagi kebayang nggak resepsi 3 adat gitu loh. Jadi nggak ada alasan khusus, nggak ada untuk disembunyikan. Kalau disembunyikan nggak mungkin kan aku publish seperti sekarang. Setelah menyembunyikan pernikahannya selama hampir 4 bulan, Ridho Ilahi membongkar alasan kenapa dirinya dan sang istri akhirnya memilih untuk publish pernikahan mereka. Ridho Ilahi mengungkap bahwa sang istri kini tengah berbadan 2. Lewat kabar bahagia soal kehamilan sang istri, Ridho Ilahi tak ingin ada kabar hoax soal kehamilan istrinya. Ini alhamdulillah banget. Sebenarnya dari awal nikah aku sempat nanya sama dia, sayang kita perlu nge-publish nggak?
buat apa dibilangnya, ya udah biarin aja orang tahu sendiri. Dan alhamdulillah Februari kita dapat awal Maret kita dapat rezeki garis 2, dia hamil. Dan kenapa kita harus nge-publish, ya biar nggak ada berita-berita yang mengiring. Karena orang kan taunya nggak tahu kita nikahnya itu tanggal berapa gitu loh. Wah, benar-benar berkah yang luar biasa ya buat Rido dan istri. Nah, buat Besti yang nungguin kemeriahan pestanya Rido juga udah siapin konsep resepsi yang chill banget di Bali. Gak perlu yang formal banget, yang penting kumpul bareng keluarga dan teman dekat. Duh, kebayangkan estetiknya Besti. Sebenarnya untuk resepsi sendiri aku balik nanya ke dianya, karena lebih ke papanya dan mamanya yang di Jember ya, Probolinggo. Jadi itu lebih ke keluarga aja sih, keluarga dan teman-teman dia mungkin yang ada di Bali. Mungkin kalau bisa dibilang resepsi kecil-kecilan ya sayang ya, kayak acara keluarga aja di pinggir pantai. Tapi kita belum tahu bulan apa, karena masih banyak yang kita urus juga ya. Lebih fokus ke persiapan dedek bayi sih. Wah, pokoknya doa terbaik buat Rido, istri dan juga calon bayi dalam kandungannya ya Besti. Semoga pernikahannya langgeng terus dan kehamilan sang istri lancar sampai persalinan nanti. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.